Mohon berfirmanlah Tuhan, pengurapan roh-Mu turun atas kami, mengurapi pemberitaan firman Allah, bahkan mengurapi kami, terkhusus juga hamba-Mu secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Shalom. Lebih sukacita lagi, shalom. Ya, salam persekutuan kita Philadelphia. Ya, puji Tuhan kalau Tuhan masih terus melimpahi kita dengan segala kebaikan, kemurahan Tuhan dari waktu ke waktu, saudaraku. Sampai pada malam ini, oleh karena kasih dan anugerahnya tentunya kita masih diberikan kesempatan, bahkan kita juga diberi kesehatan, bahkan juga perpanjangan umur, sehingga kita boleh datang menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah ibadah, pelayanan kita ataupun persekutuan kita pada malam ini. Ya, Tuhan masih memberikan kita anugerah untuk kita boleh terus belajar dari kebenaran-kebenaran firman Allah yang kiranya melengkapi, mempersiapkan kita sebagai umat Allah untuk siap menyambut kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi tentunya, sesuai dengan nubuatan-nubuatan firman Allah. Bahkan kita belajar dari kitab Wahyu, saudaraku, dari apa yang Tuhan telah berikan bagi kita, gereja Tuhan, supaya kita betul-betul mengerti apa yang akan terjadi dan bagaimana kita mempersiapkan diri tentunya di dalam menyambut kedatangan Tuhan kembali. Kitab Wahyu yang sudah kita ikuti, ya saudaraku, sampai kepada pasal yang ke-8 yang terakhir yang saya sampaikan, itu adalah pembukaan meterai yang ke-7. Ya, pembukaan meterai yang ke-7. Setelah pembukaan meterai yang ke-7, maka akan nanti masuk kepada penghukuman, yaitu peniupan sangkakala. Ya, yang terakhir saya sampaikan, ya, meterai yang ke-7 ketika dibukakan isinya adalah 7 sangkakala. Ya, 7 sangkakala penghukuman. Ya, jadi dari penghukuman berlanjut kepada penghukuman berikutnya, ya, yang walaupun Tuhan adalah Allah yang limpah dengan kasih anugerah, selalu memberikan kesempatan bagi manusia untuk mengalami tanda pertobatan, ya, namun sangat disayangkan seringkali manusia menyia-nyiakan waktu kesempatan yang Tuhan beri. Iya. Dalam beberapa minggu yang lalu saya juga menyampaikan, saudaraku, ya, sebelum Tuhan menyatakan penghukuman-penghukuman, baik itu 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka, selalu diawali dengan pujian penyembahan ataupun doa orang-orang kudus. Ya, itu selalu. Ya, saudara. Jadi sebelum 7 meterai dibuka dalam Wahyu pasal yang ke-6 sampai Wahyu pasal 7, bahkan sampai kepada pasal 8, itu pada pasal yang ke-5, Wahyu pasal 5 ayat 11 sampai kepada ayat 14, di sana kita menemukan bagaimana puji-pujian, penyembahan, doa orang-orang kudus, termasuk juga segala makhluk-makhluk yang ada di sorga. Ya, demikian juga sebelum peniupan 7 sangkakala. Ya, nanti 7 sangkakala itu dimulai dari Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai kepada pasal 9 dan seterusnya. Ya, lalu dalam Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-5, di situ ada doa orang-orang kudus. Ya, ada doa orang-orang kudus, ya, yang dipanjatkan ke hadirat Allah bersama nanti dengan kemenyan, ya, dalam ukupan itu. Ya, lalu nanti sebelum, ya,
penumpahan 7 cawan murka Allah dalam Wahyu pasal 16, ya, maka Wahyu pasal 15 ayat 1 sampai kepada ayat yang keempat, di situ juga ada puji-pujian. Ya, ada nyanyian. Ya, ada penyembahan, ada doa orang-orang kudus. Ya, jadi selalu sebelum penghukuman itu dinyatakan, selalu ada pujian, doa, penyembahan dari orang-orang kudus. Ya, saya tidak mengutip itu kembali, saudaraku. Ya, namun kalau kita kembali memperhatikan Wahyu pasal 8, ya, Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai kepada ayat 5. Ayat 1 dan ayat 2 saya sudah terangkan itu pada 2 minggu yang lalu, ya. Sekarang saya akan kutip dari ayatnya, atau boleh kita bacakan dari ayat 1 sampai ayat 5 kembali. Demikian firman Tuhan. Ya. Meterai yang ketujuh. Iya. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, Ya. maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Terus. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Iya, ini saya sudah terangkan. Ya, saudaraku, 7 sangkakala itu adalah isi daripada meterai yang ketujuh itu. Ya, sunyi senyap di sorga kira-kira setengah jam. Ini juga saya sudah terangkan bagaimana bentuk daripada, saudaraku, kesedihan sorga itu karena Tuhan memberikan kesempatan untuk bertobat tetapi tidak dipergunakan. Saya akan kutip ayat 3 sampai ayat 5 terus. Maka datanglah seorang malaikat lain, ya, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah penumpahan emas. ya, terus. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus Ya. di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ya, terus. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu Ya. dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ya, ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil penumpahan itu, Terus. mengisinya dengan api dari mezbah, Ya. dan melemparkannya ke bumi. Maka Meledaklah bunyi guru, terus. disertai halilintar dan gempa bumi. Iya, puji Tuhan. Jadi Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai kepada ayatnya yang kelima ini adalah kelanjutan penglihatan dari Rasul Yohanes tentang sorga. Ya, sekali lagi itu adalah kelanjutan penglihatan Rasul Yohanes tentang sorga. Ini kalau kita ikuti dari Wahyu pasal 4. Wahyu pasal 4 ayat 1, ya saudaraku, Rasul Yohanes melihat sorga. Pintu sorga terbuka. Ketika dia melihat pintu sorga itu terbuka, dia melihat di sana tahta Allah, dan juga tahta anak domba. Dan juga dia melihat anak domba di sana bersama dengan segala makhluk-makhluk yang ada di sorga. Itu pasal 4 sampai pasal 5. Atau saya kutip kembali dulu sebentar. Ya, saudaraku, ya, sambil kita akan lanjutkan, saya tarik dulu kembali sedikit ke belakang. Wahyu pasal 4 ayat 1. Demikian. Iya, Wahyu pasal 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat, Iya, sesungguhnya sebuah pintu terbuka. sebuah pintu terbuka di sorga. Terus. Suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, Iya. naiklah kemari, Iya. dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi setelah Nah, ini. jadi dalam Wahyu pasal 4 ayat 1, Rasul Yohanes melihat pintu sorga itu terbuka. Ketika pintu sorga itu terbuka, maka dia melihat kelanjutannya nanti, dia melihat tahta. Ya, tahta Allah. Ya, dan juga dia melihat tahta anak domba. Dia juga melihat anak domba itu di sana seperti anak domba yang sudah tersembelih, namun hidup kembali. Dia juga melihat di sana ada makhluk-makhluk di sorga. Ya, ada yang menyerupai muka manusia, ada yang menyerupai muka singa, lembu, bahkan juga raja wali. Dia juga melihat di sana itu ada 24 tahta bagi para tua-tua. Ya, dia juga mendengar suara. Dia juga melihat bagaimana suasana sorga itu, ada lautan kaca dan seterusnya. Itu pada pasal 4 sampai kepada pasalnya yang kelima.
Lalu pada pasal yang ke-6, ya saudaraku, dia melihat anak domba yang ditata itu membuka meterai. Mulai meterai yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kepada meterai yang ke-7. Itulah Wahyu pasal 6 sampai Wahyu pasal 7, bahkan sampai kepada pasal 8 ayat 1 dan ayat 2. Ya, Yohanes melihat. Lalu kelanjutannya dalam Wahyu pasal yang ke-8 tadi, ayat 3 sampai kepada ayatnya yang ke-5. Kelanjutan penglihatan Rasul Yohanes tentang sorga itu, dia melihat di sana ada mezbah dan juga ada pedupaan emas pada tabernakel di sorga itu. Iya, nah kembali saya ikuti, perhatikan Wahyu pasal 8 ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Ya, sekali lagi ini adalah kelanjutan penglihatan Rasul Yohanes tentang sorga. Haleluya. Ya, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu, yaitu tahta Allah yang ada di sorga. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, ini kan menjadi satu pertanyaan. Ya, apakah memang di sorga itu ada sebuah pedupaan emas, dan apakah di sorga itu memang ada kemenyan? Ya, apakah hal-hal yang lahiriah itu ada di sorga? Kemenyan kan perkara lahiriah toh? Ya, apakah hal yang lahiriah itu ada di sorga? Ini satu pertanyaan yang perlu dijawab dan perlu kita mengerti, kita pahami dengan baik. Ya, apakah di sorga itu memang ada hal-hal yang jasmani atau memang hal-hal yang rohani saja? Ya, ini kan dalam satu penglihatan Rasul Yohanes. Bahkan masih berkelanjutan kepada ayat yang keempat. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Apakah memang di sorga itu ada asap? Ya, seperti asap yang biasa kita lihat. Ya, kalau kemenyan itu dibakar, ya, apakah memang betul-betul ada asap? Ini kan perlu dipahami, ya, supaya kita jangan mencampur aduk nanti hal yang jasmani dengan hal yang rohani. Ya, saudaraku, ini perlu kita pahami dengan baik. Nah, untuk itu, untuk mengerti atau untuk memahami Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai kepada ayatnya yang ke-5 ini, ada baiknya kita memahami dulu tabernakel bayangan. Ya, saya istilahkan dengan tabernakel bayangan. Ya, yang saya maksudkan tabernakel bayangan itu adalah tabernakel yang dibangun, yang dibuat pada zaman Musa. Ya, jadi saya istilahkan dengan tabernakel bayangan. Karena memang tabernakel yang dibuat pada zaman Musa itu adalah bayangan dari apa yang ada di sorga. Kan itu kitab Ibrani mencatat. Ya, pelayanan mereka adalah bayangan dari apa yang ada di sorga. Ya, atau saya ikuti sebentar. Kitab Ibrani. Haleluya. Nah, maka saya istilahkan dengan tabernakel bayangan. Ya, pasal 8 ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Iya. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Iya. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Sama seperti yang diberitahukan kepada Musa. Ya, jadi itu adalah tabernakel bayangan. Terus, ketika ia hendak mendirikan kemah, iya, ingatlah demikian firman-Nya, iya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. iya. Nah, jadi contoh kemah suci ataupun tabernakel yang diberikan kepada Musa itu adalah bayangan
dari apa yang ada di sorga. Maka tadi saya istilahkan dengan tabernakel bayangan. Jadi kalau kita mau mengerti, kalau kita mau memahami Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai kepada ayatnya yang kelima itu, ada baiknya kita harus mengerti dulu, memahami dulu tentang tabernakel bayangan. Ya, karena tadi dikatakan dalam Wahyu pasalnya yang ke-8, dari ayat 3 sampai kepada ayatnya yang kelima, dalam penglihatan Rasul Yohanes, di sorga itu ada mezbah. Bahkan juga ada dikatakan tadi di sana ukupan, ya, ataupun juga kemenyan. Bahkan juga di sana itu dikatakan, ya saudaraku, ada bokor emas, ya, ataupun ukupan emas yang berisi rempah-rempah dan ditaruh kemenyan dan juga doa orang-orang kudus, lalu dipersembahkan, dibawa ke hadirat Allah, maka hadirat Allah itu penuh dengan asap. Saudaraku, mezbah emas dan pedupaan itu serta kemenyan adalah menunjuk kepada mezbah dupa. Kalau pada tabernakel, ya, saya kutip sebentar tabernakel. Ya, dalam tabernakel bayangan ini, ya saudaraku, ada yang namanya mezbah korban bakaran. Di mezbah korban bakaran ini yang dipersembahkan itu adalah binatang, ya, daging yang dikorbankan di situ ataupun yang dibakar. Sedangkan mezbah ini memang terbuat dari kayu penaga, tetapi disalut dengan tembaga. Ya, sekali lagi disalut dengan tembaga. Beda dengan mezbah yang ada di ruangan kudus ini, namanya mezbah dupa. Mezbah dupa ini memang juga terbuat dari kayu penaga, tetapi disalut dengan emas. Itu perbedaan yang pertama dengan mezbah yang ada di halaman ini. Kalau yang di halaman ini disalut ini dengan tembaga, sedangkan yang di ruang kudus ini disalut dengan emas. Ya, lalu yang ditaruh di sini di atas daripada mezbah dupa ini adalah ukupan pada bokor emas. Ya, saudaraku, pada bokor emas ini ada ukupan. Ya, ada rempah-rempah, ada kemenyan yang dibakar. Dan apinya itu nanti dari mezbah korban bakaran ini. Iya. Jadi bicara tentang mezbah, bicara tentang bokor emas ataupun ukupan, ini berbicara tentang mezbah dupa. Bukan mezbah korban bakaran. Nah, saya kaitkan kembali Wahyu pasal yang ke-8 ayat 3 sampai kepada ayatnya yang kelima di situ, ya, malaikat, ya, yang pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, ya, di tangannya, dan diberikan kepadanya banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang-orang kudus di atas mezbah emas itu, di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama dengan doa orang-orang kudus. Ini berbicara tentang mezbah dupa. Ini dulu kita pahami, ya. Sekali lagi, Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai kepada ayatnya yang kelima, ini berbicara tentang mezbah dupa. Saudaraku, di mezbah dupa ini setiap hari harus ada aktivitas. Ya, di mezbah dupa harus ada aktivitas setiap hari. Amin. Haleluya. Ya, sudah. Sebenarnya mezbah ini berbicara tentang hidup kita. Maka dalam kehidupan kita harus selalu ada aktivitas setiap hari. Yaitu aktivitas apa? Penyembahan. Ya, penyembahan. Harus ada. Ya, saudaraku, setiap hari. Ya, ada pujian kita berkata, hati yang menyembah, hati yang melekat. Ya, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ya, maka tiap hari harus ada aktivitas penyembahan. Ya, Keluaran 30
Keluaran 30. Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-10. Ya, saudaraku, di situ kalau kita melihat perikopnya itu adalah pembuatan mezbah dupa. Ya, bagaimana mezbah dupa itu dibuat? Ya, sudah, bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, terbuat dari kayu penaga, disalut dengan emas, di mana ditempatkan itu diterangkan dalam Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai kepada ayat 10. Kita tidak perlu membaca keseluruhannya. Saya hanya kutip mulai dari ayatnya yang ke-7 saja. Dari ayat 7. Iya. Di atasnya haruslah barang membakar ukupan dari wangi-wangian Ya. tiap-tiap pagi. Ya. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Ya. Terus. Juga apabila harus memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, Terus. haruslah dia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwasanya, ya saudaraku, setiap hari harus ada aktivitas pada mezbah dupa. Harus ada aktivitas. Ya, kalau mezbah ini bicara tentang hidup kita, ya, maka hidup kita itu setiap hari harus ada aktivitas di dalam penyembahan. Ya, turun temurun dari waktu ke waktu. Ya, nggak boleh berhenti. Ya, harus ada aktivitas yang terus menerus. Ya, tidak boleh berhenti. Ya, saya mau terangkan dulu sebentar mengenai mezbah dupa ini sebelum nanti kita melihat apa yang dimaksud dan apa kaitannya dengan Wahyu pasal yang ke-8. Ya, kalau kita tidak mengerti, tidak memahami tabernakel bayangan ini, kita nanti sulit mengerti apa yang dimaksudkan dalam Wahyu pasal 8 itu. Jadi pahami dulu ini. Ya, bicara tentang mezbah dupa ini, yang pertama-tama kita harus mengerti bahwasanya setiap hari harus selalu ada aktivitas. Ya, di mana ukupan dibakar, memberikan keharuman, penyembahan itu harus ada setiap hari, setiap hari. Iya, saudaraku. Nah, kan begitu toh? Amin. Iya, sekali lagi dulu ayat-ayat yang ke-8 tadi dibacakan. Juga apabila harus memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, Ya. haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di Terus? antara kamu turun-temurun. Ya, artinya saudaraku, itu harus tetap dijaga. Ya, harus tetap dijaga. Jadi bukan hanya pagi saja. Ayat 7 tadi kan menceritakan pagi. Ya, mari saya tarik kembali. Di atasnya, di atas mezbah dupa, haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi. Apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya tiap pagi. Ya, tetapi bukan hanya tiap pagi saja. Dan ini harus dipelihara. Ayat 8, juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja. Ya, ini berbicara tentang pemeliharaan. Ya, waktu Harun pun nanti membersihkan lampu-lampu, menyalakan lampu ataupun pelita, ya, pelita emas yang ada di ruang kudus itu, maka ya, Harun juga harus membakar ukupan itu. Jadi harus tetap dipelihara. Ya, kehidupan yang menyembah itu harus tetap kehidupan yang menyembah itu harus tetap dipelihara. Ya, harus tetap dipelihara, itu harus dijaga. Dan tidak boleh diganti dengan yang lain. Tidak boleh diganti dengan mezbah yang lain. Kita boleh bermohon,
Tetapi hati yang menyembah, waktu-waktu penyembahan itu tidak boleh diganti dengan yang lain. Hari ini aku menyembah, besok aku bermohon. Penyembahan itu tidak boleh diganti dengan mezbah yang lain. Maka dilanjutkan dalam ayat 9. Di atas mezbah itu janganlah kau persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Kita boleh punya korban bakaran, korban penghapus dosa, pengampunan, permohonan, permintaan, boleh. Ya, tetapi mezbah dupa tidak boleh digantikan dengan yang lain. Penyembahan harus tetap ada, saudaraku. Ya, walaupun mungkin kita punya permohonan-permohonan, doa-doa permohonan boleh. Tetapi penyembahan itu harus tetap dipelihara. Amin. Amin. Ya. Tidak boleh digantikan dengan yang lain, tidak boleh. Ya, hati yang menyembah, saudaraku, sikap hidup yang menyembah itu harus dipelihara. Nah, dan tidak boleh digantikan dengan yang lain. Maka dalam ayat 9 ini dikatakan tadi tidak boleh diganti dengan yang lain. Ya, tidak salah kita bermohon kepada Tuhan, tidak salah. Ya, tapi jangan gantikan penyembahanmu. Miliki hati yang selalu menyembah Tuhan. Ya, hati yang selalu membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Jangan digantikan dengan permohonan-permohonan. Ya, saudaraku, pengampunan, penyelesaian dosa. Boleh saja itu kita lakukan, tetapi jangan sampai kita meninggalkan penyembahan kita. Puji Tuhan. Ya. Lalu dalam ayat 10, setiap tahun maka imam harus mengadakan pendamaian. Ya, harus mengadakan pendamaian melalui mezbah ini. Ayat 10. Sekali setahun haruslah Harun mengadakan pendamaian di atas tanduk-tanduknya, dengan darah kurban penghapus dosa. Terus Pembawa pendamaian haruslah ia sekali setahun mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Di antara kamu turun-temurun. Terus itulah barang maha kudus bagi Tuhan. Ya. Jadi sekali setahun harus diadakan pendamaian. Itu pada hari raya pendamaian. Hari raya pendamaian biasanya bagi orang Israel itu ada pada bulan 7. Sama seperti kita sekarang ini berada pada bulan 7. Ya, biasanya mereka juga merayakan hari raya pendamaian itu pada bulan yang ke-7. Ya, sudah setiap tahun. Ya. Jadi mezbah itu harus ada aktivitas setiap hari. Di samping aktivitas setiap hari, ukupan yang dibakar, setiap tahun harus diadakan pendamaian. Ya, pendamaian. Nah, ini kita akan mulai masuk, saudaraku. Bagaimana nanti kaitan pendamaian ini dengan Wahyu pasal yang ke-8. Dalam Imamat pasal 16, ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-19 itu berbicara tentang hari raya pendamaian. Imamat pasal yang ke-16. Iya. Ketika hari raya pendamaian, Imam besar Harun tidak boleh sembarangan masuk ke tabernakel bayangan ini. Maka diperingatkan di situ dari ayat pertama. Ya, setelah anak-anak Harun yaitu Nadab dan Abihu mati, maka Tuhan peringatkan supaya jangan sembarangan masuk
ada ketentuan untuk masuk. Ya, mari kita perhatikan sebentar. Demikian ayat yang pertama. Imamat pasal 16 ayat pertama, ya. Sesudah kedua anak Harun mati, ya, yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya. Firman Tuhan kepadanya, Ya. katakanlah kepada Harun kakakmu. Katakan kepada Harun kakakmu sebagai imam besar, terus. Supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, Terus. ke depan tutup pendamaian yang di atas tabur, Ya. supaya jangan ia mati. Ya, terus. Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Ya, yang Tuhan masukkan di sini adalah ruangan Maha Kudus, belakang tabir, belakang tirai. Ya, yang ada tabut perjanjian, ya saudaraku, dan juga ada tutup pendamaian. Tidak boleh sembarangan masuk ke sana, kata Tuhan. Ya, setelah peristiwa kematian anak Harun, Nadab dan Abihu karena salah dalam melayani, mempersembahkan api yang lain yang asing, maka Tuhan peringatkan Harun melalui Musa, jangan sembarangan masuk, harus ada ketentuannya. Ya, saudaraku, ya, tidak dengan begitu mudah, harus ada syaratnya. Jangan menganggap begitu gampang masuk ke ruangan Maha Kudus. Jangan menganggap begitu gampang masuk ke sorga. Jangan menganggap sorga itu hal yang mudah, sepele. Ya, sekalipun Tuhan memberikan kemurahan, keselamatan itu adalah anugerah. Tetapi untuk mencapai sorga, kesempurnaan itu ada ketentuannya. Ya, ada ketentuannya. Tidak boleh sembarangan, katanya. Ya. Nah, namun jangan salah dimengerti. Bukan berarti saya menyatakan bahwasanya saudaraku, sorga itu ada syaratnya. Tidak. Sorga itu syaratnya darah Yesus, percaya Yesus, terima Yesus. Tetapi tentu harus ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti. Amin. Ya, mari kita lanjutkan. Apa ketentuannya supaya ia bisa masuk sampai ke belakang tabir? Ayat 3. Beginilah caranya Harun masuk ke dalam tempat kudus itu. Ya, terus. Yakni dengan membawa seekor lembu jantan muda. Untuk korban penghapus dosa. Untuk korban penghapus dosa, ya. Seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ya, lalu seekor korban bakaran yaitu domba jantan, ya. Lembu jantan. Yang kedua adalah domba jantan. Ya, ini ya, ini 2. Nanti tambah satu lagi adalah ukupan. Ya, coba lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus. Ya. Dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan. Ya. Dan ia harus memakai ikat pinggang lenan. Terus. Dan melilitkan serban lenan. Ya. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakan. Terus. Sesudah ia membasuh tubuhnya dengan air. Ya. Dan dia tidak boleh sembarangan, ya. Kalau mau melayani nggak boleh. Ayat 4 perhatikan sekali lagi. Ia harus mengenakan kemeja lenan yang kudus dan ia harus menutupi auratnya dengan celana lenan. Jadi tidak boleh mempertontonkan auratnya, tidak boleh mempertontonkan kelemahannya, tidak boleh mempertontonkan dosanya dalam melayani. Ya, banyak orang bangga dengan dosanya dalam melayani. Ya, maka Tuhan ingatkan supaya engkau tidak mati dalam melayani. Ya, maka engkau harus menutup aurat. Ya, tidak boleh dipertontonkan. Ya, tetapi banyak orang melayani. Ya, dosanya, kelemahannya dipertontonkan. Seakan-akan bangga dengan dosa, bangga dengan kelemahannya, mempertahankan dosa kelemahannya. Ya, tetapi dengan bangganya, dengan sombongnya melayani. Ya, tanpa disadarinya pelayanannya mati. Ya.
bagi Tuhan tidak bernilai. Maka Harun begitu diperingatkan, ketika engkau melayani, engkau harus mengenakan lengan yang kudus untuk menutupi aurat dan celah lengan, dan ia harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan sorban lenan. Itulah pakaian kudus yang harus dikenakannya. Ikat pinggang, ya saudaraku, ini berbicara tentang kesiapan di dalam melayani. Ya, jadi dalam melayani pun harus betul-betul dalam keadaan siap. Melayani harus betul-betul dalam keadaan siap. Apapun pelayananmu, kalau mau diberkati Tuhan, kalau mau dipakai Tuhan, kalau Tuhan mau bekerja dalam pelayanan kita, Tuhan mau berkarya, Tuhan mau mengurapi kita, melayanilah dalam kesiapan. Jangan melayani karena sudah terbiasa. Apapun pelayanan kita, saya selalu mengingatkan baik saudara guru-guru sekolah minggu. Ya, kalaupun saudara memimpin puji-pujian di sekolah minggu, milikilah persiapan yang mantap. Saudara mau menyampaikan firman Tuhan di sekolah minggu, milikilah persiapan yang mantap. Jangan menganggap, oh ini kan anak-anak, salah-salah dikit pun tidak masalah. Ya anak-anak kan nggak protes, nggak tahu mana yang salah, mana yang benar. Tuhan tahu. Saudara punya persiapan atau tidak, Tuhan tahu. Ya, saudara yang melayani baik juga di Komsel, jangan karena sudah terbiasa. Ya, tapi miliki persiapan. Jangan copy paste. Saudara yang khotbah juga jangan copy paste. Dengar khotbah dari sini, langsung dikhotbahkan di sini, itu copy paste. Saudara tidak punya persiapan. Ya. Maka dikatakan di sini, ya, harus memakai ikat pinggang lenan dan berlilitkan sorban lenan. Ini bicara tentang kesiapan. Kalau pinggangnya sudah diikat, berarti sudah siap melayani. Ya. Kalau dulu, saudaraku, kalau mau melayani harus diikat pinggang dulu. Itu tanda kesiapan. Ya, itu tanda kesiapan. Maka imam-imam kan memiliki pakaian imam. Baik imam besar maupun para imam-imam. Ya saudaraku, jadi di samping pakaian keimamatan itu ada ikat pinggang. Kalau pinggang sudah diikat, itu tanda kesiapan untuk melayani. Jadi melayani harus betul-betul punya persiapan. Ya, jangan melayani dalam kesan tidak punya persiapan. Ya saudaraku, ataupun merasa karena sudah terbiasa, ya sehingga menganggap enteng semua, menganggap sudah biasa, ya nanti terlihat di situ, tidak boleh. Ya, harus betul-betul di dalam kesiapan. Haleluya. Ya. Nah, jadi kita perhatikan tadi, imam untuk masuk ke ruangan Maha Kudus itu. Bicara tentang ruangan Maha Kudus, sebenarnya itu bicara tentang sorga. Ya, untuk masuk ke sana nggak boleh sembarangan. Imam harus mempersiapkan yang pertama-tama lembu jantan, yang kedua domba jantan. Baru nanti yang ketiga kalau kita lihat kelanjutannya adalah ukupan. Ya, ukupan. Ya, sudah. Dan dia harus mengenakan pakaian keimamatan dalam kelengkapannya, dalam kesiapannya setelah dia disucikan. Ya, setelah mengalami penyucian. Lalu jemaat harus membawa 2 ekor kambing. Ya, coba terus dulu. Kembali Imamat 16 ayat yang kelima. Ya, dari umat Israel. Umat Israel
Israel ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, Ya. dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ya. Dari jemaat Israel harus membawa 2 ekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Nanti saya terangkan ini. Ya. Saya kutip tentang imam dulu. Ya, imam harus membawa lembu dan juga domba. Untuk apa lembu? Lembu ini harus disembelih, lalu darahnya diambil. Dalam ayatnya yang ke-6, ini adalah sebagai korban untuk imam sendiri dan juga untuk keluarganya. Ya, coba kita lompat ayat 6. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa. Penghapus dosa baginya sendiri terus. Dengan demikian mengadakan pendamaian baginya dan baginya. Ya. Jadi seorang imam harus mengambil lembu itu sebagai korban penghapus dosa untuk dirinya dan keluarganya. Sebelum dia mengadakan pendamaian untuk bangsa itu, untuk umat itu, dia harus menyelesaikan dirinya dulu dengan Tuhan. Soal dosa. Ya. Dia harus selesai dulu, beres dulu tentang dirinya dan keluarganya. Dia harus membawa dirinya dalam kesiapan bersama dengan keluarganya kepada Tuhan untuk pendamaian. Ya. Maka kalau mau melayani Tuhan, saudaraku, jangan hanya senangnya melayani orang. Ya, tetapi mari kita selesaikan dulu, kita berdamai dulu dengan Tuhan, dan kita bawa keluarga kita untuk berdamai dengan Tuhan. Baru kita mengurusi yang lain, baru kita mengurusi jemaat. Haleluya. Ya. Jadi jangan senangnya melayani orang lain. Ya, saudaraku, ya seperti pertunjukan kepada orang lain, seperti kita mencari panggung untuk orang lain, seperti kita memperlihatkan kehebatan kita, kemampuan kita kepada orang lain. Kita lupa. Ya, kita belum berdamai dengan Tuhan. Kita belum membawa keluarga kita berdamai dengan Tuhan. Ya. Jadi jangan senangnya melayani orang lain, keluarga kita terbengkalai. Ya. Bawa diri kita, bawa keluarga kita berdamai dengan Tuhan, supaya kita siap nanti melayani orang lain. Ya. Ini konsep Alkitabnya. Ya. Maka korbannya adalah lembu. Mana lebih besar, lembu atau domba? Ya, lembu atau kambing? Ya, mana lebih mahal, lembu atau kambing? Maka kalau mau melayani Tuhan, harganya harus lebih mahal. Korbannya harus lebih besar. Ya, kalau jemaat itu hanya membawa 2 ekor kambing, imam ini dia bawa lembu jantan, dia bawa domba jantan. Ya, jadi jangan senangnya melayani tetapi tanpa korban. Senangnya melayani, ya saudaraku, pengorbanannya kecil. Ya, dia harus bawa lembu. Untuk apa itu? Penyelesaian dosanya dan keluarganya. Ya. Maka kalau kita mau membawa keluarga kita untuk diperdamaikan dengan Tuhan, korbannya besar, harganya mahal. Ya, harganya mahal. Lompat dulu ayat 11. Ayat 11. Demikian firman Tuhan. Iya. Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Ya. Dan mengadakan
pendamaian baginya dan bagi keluarganya. Ia harus menyembelih lembu jantan. Iya. Diulang lagi dalam ayat 11. Ya. Harus menyembelih lembu itu. Ya, itu bukan untuk umat, bukan. Tapi untuk dirinya dan untuk keluarganya. Itu yang harus dia bawa dulu. Ya, nanti domba itu, saudaraku, setelah lembu dia juga harus menyembelih domba. Ya, domba itu nanti dibakar di mezbah korban bakaran. Sedangkan lembu ini darahnya diambil untuk nanti dipercikan. Ya, dibawa nanti darah ini masuk sampai ke ruangan Maha Kudus. Ya, maka darah inilah nanti yang akan dipercikan pada tabut perjanjian di atas tutup pendamaian dan di depannya 7 kali dengan percikan oleh tangannya. Tapi bukan hanya itu saja, imam ini juga harus membawa ukupan itu. Ayat 12. Lanjutkan. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah. Ya, perbaraan api dari atas mezbah yang di hadapan Tuhan. Ya, dari mezbah korban bakaran. Ya, terus. Serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus. Terus. Lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Bawa masuk ke belakang tabir. Ya, gambar tabernakelnya sebentar. Ya, supaya saya kasih tunjuk. Ya, imam besar ini ya harus menyembelih lembu. Darahnya dibawa dari sini. Di sini disembelih di halaman. Ya, lembu disembelih bukan di ruang kudus, bukan. Di sini tempatnya, saudara. Darahnya diambil. Lalu darah itu dibawa masuk sampai ke ruangan Maha Kudus. Bersama dengan ukupan dari atas mezbah. Ya, itu dibawa masuk sampai ke belakang tabir, belakang tirai. Ya, sampai ke ruangan Maha Kudus. Lalu nanti darah itu dipercikan sebagai tanda pendamaian. Nah, kembali ya ayatnya yang ke-13. Ayat 13, kita lanjutkan. Ya. Kemudian dia harus meletakkan ukupan itu di atas api yang di hadapan Tuhan. Terus sehingga asap ukupan itu menutupi tutup pendamaian yang di atas ukupan. Nah, perhatikan. Maka nanti asap yang dibawa ini dari ruang kudus sampai ke ruangan Maha Kudus memenuhi ruangan Maha Kudus ini. Sampai tabut perjanjian, tutup pendamaian itu dipenuhi dengan asap. Ya, coba terus. Supaya ia jangan mati. Supaya jangan mati, terus. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu. Ya. Dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup ke atas tutup pendamaian bagian muka, ya. Dan ke depan tutup pendamaian itu harus memercikkan sedikit dari darah itu. Ya. Dengan jarinya 7 kali. 7 kali. Jadi 7 kali di atas tutup pendamaian, 7 kali di depan tabut perjanjian. Harus diperciki sebagai tanda pendamaian. Ya, sebagai tanda pendamaian. Ya, maka ini penuh dengan asap. Ruangan Maha Kudus itu penuh dengan asap. Ya, coba terus. Lalu dia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi kurban penghapus dosa bagi bangsa itu. Ya. Dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Ya. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu. Ya. Seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan. Ya. Yakni dia harus memercikkannya ke atas tutup pendamaian. Terus. Dan ke depan tutup pendamaian itu. Ya. Nah, saudara. Jadi tadi imam membawa yang pertama itu lembu. Darah lembu ini adalah untuk mempendamaikan dirinya dan keluarganya kepada Allah. Ya. Sedangkan yang kedua, dia harus membawa domba.
darah domba itu juga dia percikan nanti sebagai tanda pendamaian untuk umat Tuhan, untuk jemaat. Ya, jadi untuk jemaat itu domba, sementara untuk dirinya dan keluarganya itu adalah darah lembu. Ya, saudara perhatikan, bukan hanya darah ini saja yang dia bawa ke ruangan Maha Kudus, tetapi dia juga membawa ukupan. Ya, dan membawa api dari mezbah ini dan membakar ukupan itu melalui perbaraan ini, lalu dia bawa masuk ke ruangan Maha Kudus. Maka ruangan Maha Kudus itu penuh dengan asap sebagai tanda pendamaian supaya ia tidak mati, dengan kata lain supaya dia selamat. Amin. Dia juga harus membawa darah daripada domba itu untuk umat itu, supaya umat itu tidak mati, melainkan supaya umat itu selamat. Haleluya. Perhatikan Wahyu pasal yang ke-8 ayat 3 sampai kepada ayatnya yang ke-5. Maka malaikat itu berdiri dekat mezbah, lalu ia membawa perapian pedupaan, dan pedupaan itu dibawa ke hadapan Allah, ke hadirat Allah. Maka hadirat Allah itu penuh dengan asap. Itu toh Wahyu pasal yang ke-8 dari ayat 3 sampai kepada ayat yang ke-4. Maka hadirat Allah itu penuh dengan asap, tanda pendamaian, supaya Allah tidak murka, supaya Allah surut dari kemarahannya, supaya ada keselamatan bagi umatnya. Kembali kepada Wahyu pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-3 sampai 4. Ya. Maka datanglah seorang malaikat lain, Ya. dan dia pergi berdiri dekat mezbah, Ya. dengan sebuah pedupaan emas. Ya, terus. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus. Terus. Di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ya, terus. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu. Ya. Dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Naiklah asap itu, asap kemenyan itu ke hadapan Allah. Ketika asap ini sampai ke hadapan Allah, bagaikan asap itu memenuhi ruangan Maha Kudus, maka di situ ada tanda pendamaian. Amin. Ada tanda pendamaian, berarti ada keselamatan bagi orang yang terbuka hati, bagi orang yang menerima korban Kristus, bagi orang yang tetap memiliki penyembahan, hubungan yang terus dipelihara kepada Tuhan, maka baginya ada keselamatan. Haleluya. Bisa ditangkap? Tetapi sebaliknya, saudaraku, ya, maka nanti berlanjut kepada ayatnya yang ke-5. Maka api itu dilemparkan ke bumi, maka meledaklah bumi, disertai dengan guru dan halilintar serta gempa. Coba ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, Ya. mengisinya dengan api dari mezbah, Terus. dan melemparkannya ke bumi. Melemparkannya ke bumi terus. Maka meledaklah bunyi guru, Ya. disertai halilintar dan gempa bumi. Iya, ini dilempar ke bumi. Ini menunjukkan kepada orang-orang yang menolak korban Kristus. Bagi orang-orang yang menerima korban Kristus dan hidup dalam penyembahan yang benar, memelihara hubungan dengan Tuhan, baginya ada keselamatan. Ya, tetapi api ini dilemparkan ke bumi kepada orang-orang yang menolak korban Kristus. Maka yang ada adalah penghukuman Allah, api murka Allah. Ya, saudaraku, ya, kalau kita memperhatikan tadi dalam kitab Imamat pasal yang ke-16, di mana Imam Besar Harun harus mengadakan pendamaian baik untuk dirinya dan keluarganya dengan membawa darah lembu bersama dengan ukupan.
Ya. Maka nanti asa memenuhi ruangan Maha Kudus, hadirat Allah, tempat Allah hadir, sebagai tanda pendamaian. Tapi bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk umat itu. Kalau untuk umat itu, Harun harus memerciki darah, yaitu darah tuh. Ya, tetapi di samping itu, umat itu tadi juga harus membawa 2 ekor kambing. Ya toh? Ya, dalam ayatnya yang kelima tadi kan? Ya, Imamat pasal yang ke-16 ayat yang kelima, bahwasanya umat itu harus membawa 2 ekor kambing. Sekali lagi dulu. Demikian. Ya. Dari umat Israel ia harus mengambil 2 ekor kambing jantan. Kambing jantan terus. Untuk korban penghapus dosa. Ya. Dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Ya. Harus ada 2 ekor. Maka nanti diundilah ini dari antara 2 ekor ini. Mana milik Tuhan, mana milik Azazel. Ya. Ayat yang ke-7. Lompat saja. Ya. Ia harus mengambil kedua ekor kambing jantan itu terus dan menempatkannya di hadapan Tuhan di depan pintu kemah pertemuan. Ya, terus. Dan harus membuat undi atas kedua kambing jantan itu. Ya, terus. Sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Azazel. Ya. Jadi 2 kambing itu harus diundi. Ya, mana untuk Tuhan, mana untuk Azazel. Ya. Azazel ini bukan si Azazel. Azazel Senturi bukan. Ya. Azazel ini menunjukkan kepada iblis, setan. Jangan saudara buat nanti anak saudara namanya Azazel. Azazel merpau. Ya. Saudaraku, ya. 2 kambing ini diundi. Mana untuk Tuhan, mana untuk Azazel. Yang untuk Tuhan ini nanti ini akan dipersembahkan sebagai korban di atas mezbah korban bakaran. Ya, yang untuk Azazel ini nanti akan dilepas. Coba kita lanjutkan dulu. Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi. Yang kena undi untuk Tuhan itu terus. Dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Lanjutkan ayat 10. Kambing jantan yang kena undi bagi Azazel. Ya. Haruslah ditempatkannya hidup-hidup di hadapan Tuhan. Ya. Untuk mengadakan perdamaian. Lalu dilepaskan bagi Azazel kepada gurun. Ya, dilepaskan bagi Azazel kepada gurun. Ya, saudaraku, ini ritualnya. Jadi 2 kambing itu harus diundi. Mana untuk Tuhan, mana untuk Azazel. Kalau sudah diundi, oh yang ini untuk Tuhan, maka ini nanti akan disembeli, lalu dipersembahkan sebagai korban bakaran di atas mezbah. Lalu yang satu lagi, yang untuk Azazel, itu nanti akan dilepaskan ke padang gurun. Ini sebagai ritual. Artinya saudaraku, dosa umat Israel itu nanti akan dibawa oleh kambing yang satu ini. Dibawa kepada Azazel, kepada iblis. Dosa itu dikembalikan. Ya, yang satu untuk Tuhan sebagai tanda perdamaian, penyelesaian dosa, sementara yang satu nanti itu akan dilepas bagaikan ritualnya. Iya. Jadi domba yang dibawa oleh imam besar Harun, darahnya dipercikan sebagai tanda pendamaian. Sedangkan kambing yang satu yang untuk Tuhan itu disembeli sebagai korban penyelesaian dosa itu. Sedangkan yang satu kambing itu dilepas. Ya, artinya kambing itu membawa dosa itu kembali kepada iblis. Itu ritualnya. Ya, sekali lagi itu ritual pendamaiannya. Ya, tetapi sekarang saudara nggak perlu bawa kambing, domba, lembu lagi, tidak perlu. Ya, saudaraku, Yesus sudah menyelesaikan keseluruhannya di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Amin. Haleluya. Ya, namun kita mengerti tadi beberapa hal, saudaraku, secara rohani. Ya, bagaimana kita harus menyelesaikan dosa itu, berdamai dengan Tuhan, membawa keluarga kita, bahkan sebelum kita mempendamaikan umat Tuhan kepada Tuhan, dimulai dari hidup kita dulu.
sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jangan melayani dalam dosa, jangan melayani tanpa tanda pendamaian. Ya, tetapi mari kita menyelesaikan dosa kita dulu. Kelemahan kita, miliki tanda pendamaian. Serta kesiapan untuk melayani. Haleluya. Nah, kembali kita bicara tentang Wahyu pasal yang ke-8. Wahyu pasal yang ke-8. Perbaraan yang dibawa oleh malaikat. Ya. Yang pertama-tama perbaraan itu dibawa ke hadirat Allah. Maka hadirat Allah itu penuh dengan asap. Sebagai tanda pendamaian bagi orang-orang yang menerima korban Kristus. Tetapi api itu bukan hanya dibawa ke hadirat Allah. Api itu juga dilempar ke bumi. Dan itu menjadi malapetaka, penghukuman bagi orang-orang yang menolak korban Kristus. Dalam kitab Bilangan pasal yang ke-16, ketika datang Korah dan Abiram dan juga 250 pemimpin-pemimpin kenamaan yang memberontak, ya, memberontak, ya, kepada Tuhan dan juga kepada penggembalaan. Maka Musa berkata begini, sesuai dengan perintah Tuhan. Dia memanggil Harun, dia memanggil Korah, Datan, Abiram, dan semua grupnya. Musa berkata, sesuai dengan perintah Tuhan, Harun, persiapkan perbaraanmu, persiapkan ukupanmu. Kepada Korah juga begitu. Korah juga harus mempersiapkan ukupannya, perbaraannya. Lalu mereka harus berdiri di hadapan Tuhan. Siapa yang berpihak kepada Tuhan, siapa yang memberontak. Sama-sama punya perbaraan, sama-sama punya api. Harun punya api, Korah juga punya api. Ya, tapi apinya Harun adalah api untuk keselamatan, sedangkan apinya Korah adalah api untuk penghukuman. Wahyu pasal 8. Di tangan malaikat itu ada api. Ya. Tapi satu api untuk pendamaian, satu api untuk murka Allah ke bumi. Sama-sama api. Saya kutip kitab Bilangan pasal yang ke-16. Ya, boleh dari ayat 16 kita lihat. Demikian. Ya. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, ya, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, ya, engkau dan mereka dan Harun terus, pada esok hari. Ya, terus. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraan yang memukul ukupan di atas. Apa yang dibawa? Perbaraan. Dan membubuh ukupan. Ya, bukan binatang untuk dipersembahkan yang dibawa, tidak. Tetapi perbaraan dan juga membubuh ukupan di atasnya. Terus, lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraannya ke hadapan Tuhan. Terus, 250 perbaraan. Ya. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Ya, harus masing-masing membawanya. Ya, supaya nanti terlihat siapa yang menolak Tuhan, siapa yang menerimanya. Siapa yang menolak korban Kristus, siapa yang menerimanya. Ya. Siapa yang berpihak kepada Tuhan, siapa yang memberontak. Nanti akan terlihat, kata Tuhan. Terus, maka mereka masing-masing membawa perbaraannya. Ya, terus. Membubuh api ke dalamnya. Ya, lanjutkan. Menaruh ukupan di atasnya. Ya. Lalu berdirilah mereka di hadapan pintu kemah pertemuan. Terus. Juga Musa dan Harun. Ya, terus.
Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, terus tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Iya, tampaklah kemuliaan Tuhan. Jadi kehadiran Tuhan nanti yang akan memisahkannya. Walaupun sama-sama perbaraan, sama-sama ukupan. Ya, sebelum Tuhan hadir tidak terlihat, saudara. Karena sama-sama. Ya. Sama-sama punya perbaraan, sama-sama punya ukupan, sama-sama berdoa, sama-sama menyembah. Ya, tetapi ketika Tuhan hadir baru ketahuan mana yang berpihak kepada Tuhan, mana yang memberontak. Ya. Mana yang betul-betul berpihak kepada Tuhan, yang cinta Tuhan, mana jiwa pemberontak, baru terlihat. Kalau ketika sama-sama membawa perbaraan itu belum terlihat, sama-sama menyembah, sama-sama berhaleluya. Ya, kan sulit membedakan toh, karena sama-sama haleluya. Iya, orang sama-sama punya perbaraan. Ya, jadi walaupun punya perbaraan bukan berarti karena saudaraku itu adalah tanda dia sudah rohani, tidak. Ya, walaupun berhaleluya, puji Tuhan, ya belum tentu. Ya, banyak orang berhaleluya tetapi jiwa pemberontak. Ya. Maka ketika Tuhan turun, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Baru Tuhan memisahkannya. Coba terus. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun. Apa katanya? Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini. Ya. Supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap. Iya. Maka Tuhan berkata, pisahkan dirimu. Ya. Kudus itu artinya dipisahkan. Ya. Dipisahkan. Jadi yang membedakannya adalah kekudusannya. Ya, kalau perbaraannya sama-sama perbaraan, ya sulit kita membedakan. Sama-sama haleluya, sama-sama berdoa, sama-sama memuji, sama-sama ibadah, sama-sama melayani. Tetapi yang membedakan nanti adalah kekudusannya. Pisahkan dirimu. Ya, itu yang membedakan. Ya, maka terus apa katanya? Sujudlah mereka berdua dan berkata, Ya. Ya Allah, Terus. Allah dari roh segala makhluk. Ya. Satu orang saja berdosa. Terus. Maka akan dikumpulkan terhadap segenap perkumpulan. Ya, ini lembutnya hati Musa dan Harun. Tuhan, satu orang saja yang berdosa. Masa semua Tuhan harus musnahkan? Ya. Tetapi apa kata Tuhan terus? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, terus pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Ya, lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, ya, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Terus Berkatalah ia kepada umat itu, ya, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, ya, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, terus supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka diperingatkan kepada umat itu, jauhkan dirimu ya dari orang-orang fasik ini. Artinya jangan kompromi dengan orang-orang fasik. Jangan kompromi dengan orang-orang berdosa. Kalau sudah tahu salah, jangan ikut kompromi dengan yang salah. Ya. Kalau sudah tahu memberontak, jangan ikut kompromi dengan orang yang memberontak. Ya. Jangan bergabung. Ya. Jangan berdiri di kumpulan orang pencemooh. Jangan duduk bersama dengan orang fasik. Ya. Maka dikatakan pisahkan dirimu. Ya. Kita harus punya komitmen, kita harus punya keberanian untuk memisahkan diri
Ya, dari orang-orang yang hidup dalam dosa, dari kefasikan, dari orang-orang yang memberontak. Ya. Jangan justru kita bergabung. Ya, jangan kompromi. Ya. Umat ini kan boleh saja berkata, ya kasihan. Ya. Saudara yang terkasih, Tuhan adil dan benar terhadap dosa. Maka ketika Musa dan Harun berkata, Tuhan, apakah Engkau musnahkan semua bangsa ini? Padahal hanya 1-2 orang yang berdosa. Tuhan dengarkan. Sehingga Tuhan berkata, kalau demikian suruh bangsa itu memisahkan diri. Jangan kompromi dengan yang salah. Jangan kompromi dengan orang yang memberontak. Ya. Maka ketika bangsa itu mau memisahkan diri, mereka terhindar dari malapetaka, dari murka Allah. Terus, maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan dan Abiram. Iya, terus. Keluarlah Datan dan Abiram. Iya. Lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istrinya. Terus. Para anaknya dan anak-anak yang kecil. Bayangkan sampai anak-anak yang kecil. Ya. Apakah Tuhan tidak berbelas kasihan akan hal itu? Dosa tetap dosa. Kalau Tuhan menghukum dosa, itu adalah sebagai bentuk keadilan Tuhan. Tuhan memiliki kemurahan, tetapi ingat Tuhan itu juga adil. Tuhan memiliki belas kasihan, tetapi ingat Tuhan itu juga adil. Ya, Tuhan berbelas kasihan bagi orang yang mau menghargai belas kasihan, tetapi Tuhan juga adil. Ya, dalam keputusannya dalam menghukum dosa, kesalahan, pemberontakan, kefasikan. Ya, terus. Sesudah itu berkatalah Musa, ya, dari hal inilah kamu akan tahu terus bahwa aku diutus Tuhan, ya, terus untuk melakukan segala perbuatan ini. Ya. Dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Ya, Musa berkata ini bukan dari diriku sendiri. Ya, tetapi dari Tuhan. Tuhanlah yang mengutus aku, Tuhan yang memilih aku, Tuhan yang menetapkan aku. Ya, bukan dari diriku. Ya, kalau boleh Musa berkata, bukan aku, ya, menonjolkan diri, bukan. Bukan aku yang mengangkat diriku, bukan. Tetapi Tuhan. Ya, terus. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, ya, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, ya, maka aku tidak diutus ya. Tuhan. Artinya, kalau nanti datang Korah dan Abiram dengan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, cara matinya seperti cara mati orang biasa, berarti aku ini bukan orang yang diutus Tuhan, kata Musa. Tetapi kalau cara matinya bukan seperti cara mati orang biasa, berarti aku ini adalah orang yang diutus Tuhan. Terus. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengenakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, ya, sehingga mereka hidup-hidup turun ke dunia orang mati, terus, maka kamu akan tahu ya, bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan, menolak Tuhan, melawan Tuhan. Terus. Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, terus, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, terus, dan bumi membuka mulutnya, ya, dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, ya, terus, dan dengan semua orang yang ada pada Korah dan segala harta milik mereka, ya, terus. 33. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, terus, dan bumi menutupi mereka, ya, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaat itu. Bayangkan, binasa. Ya, binasa. Api perbaraan yang dimiliki oleh Datan, Korah dan Abiram dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah api kebinasaan. Kenapa? Karena menolak Tuhan, menolak konsepnya Tuhan, menolak penggembalaan yang dibentuk oleh Tuhan. Tapi beda dengan api perbaraan yang dimiliki Harun. Api perbaraan yang dimiliki oleh Harun adalah api keselamatan, pendamaian bagi kelompoknya.
Maka api itu tadi ada dua. Api yang pertama yang dibawa ke hadapan Allah, dan hadirat Allah itu penuh dengan asap, sehingga ada tanda pendamaian, membawa keselamatan bagi orang-orang yang menerima korban Kristus. Tapi sebaliknya, api itu ketika dilemparkan ke bumi kepada orang-orang yang menolak korban Kristus di bumi, kepada orang-orang yang menolak konsepnya Tuhan di bumi, kepada orang-orang yang menolak penggembalaan Tuhan di bumi, api itu menjadi api malapetaka, api penghukuman. Maka tadi di awal saya sampaikan, kalau kita mau mengerti, mau memahami Wahyu pasal yang ke-8 itu, ya ada baiknya kita mengerti tentang tabernakel bayangan itu. Ya, bagaimana misbah dupa itu harus selalu ada di sana, aktivitas yang terus menerus setiap hari, kehidupan yang selalu menyembah, kehidupan yang selalu bersyukur, kehidupan yang selalu menjunjung tinggi korban Kristus, yang menghargai, yang menghormati Tuhan. Tetapi di samping itu, ya saudaraku, imam harus mengadakan pendamaian setiap tahunnya, baik untuk dirinya dan keluarganya maupun juga untuk bangsa itu. Bukan hanya membawa darah, ya, bukan hanya menghormati korban Kristus, darah Kristus, tetapi juga harus dibawa ukupan sampai ke belakang tabir, ke ruangan Maha Kudus, supaya di sana diadakan pendamaian. Ketika asap itu memenuhi, ada tanda perkenanan Tuhan. Ya, asap yang penuh dengan kemuliaan Tuhan di ruangan Maha Kudus, itu akan membawa keselamatan. Tetapi sebaliknya, api yang kedua itu dilemparkan ke bumi. Itu mengakibatkan penghukuman. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 28 sampai 31. Orang-orang yang tidak menghargai korban Kristus, yang menginjak-injak perjanjian darah, baginya tidak akan ada pengampunan, tetapi yang ada penghukuman Allah. Dari ayat 28 Ibrani 10. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ya, ia dihukum mati tanpa belas kasihan, ya, atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ya, kalau menolak hukum Musa, itu yang sudah kita lihat tadi dari kitab Keluaran, kitab Imamat, sampai kepada kitab Bilangan. Ya, contohnya adalah Datan, Korah, dan Abiram yang menolak. Ya, dikatakan dihukum mati tanpa belas kasih, baik yang tua, yang muda, sampai anak-anak sekali. Terus 29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, ya, yang menginjak-injak anak Allah, terus yang menganggap najis darah perjanjian yang menguruskannya, ya, terus, dan yang menghina roh kasih karunia. Betapa ngerinya hukuman bagi orang yang menolak korban Kristus, yang menganggap enteng, ya, menganggap najis darah perjanjian yang telah menguduskannya, dan menghina roh kasih karunia. Ya, menghina roh kasih karunia, menghina Roh Kudus, tidak menghargai. Sudah penuh dengan roh, sudah dibaptiskan oleh roh, tetapi menganggap enteng dengan roh, sehingga masih tetap hidup dalam dosa, tidak berat hati melakukan dosa, ya, tidak berpikir panjang ketika melakukan segala bentuk dosa. Ini namanya menghina roh kasih karunia, menghina Roh Kudus.
Jangankan menghina Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus pun kita tidak boleh. Ya, apalagi menghina, merendahkannya. Kalau hukum Musa saja dilawan, saudaraku, itu hukuman mati. Apalagi menginjak-injak darah perjanjian, darah Kristus, menolak darah Kristus, tidak menghargai korban Kristus, ya, tidak menghargai Roh Kudus. Terus 30, sebab kita mengenal Dia yang berkata, ya, pembalasan adalah hak. ya, Akulah yang akan menuntut pembalasan. ya, Dan lagi, ya, Tuhan akan menghakimi umatnya. ya. Terus Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan ya, orang hidup. Tuhan berkata, akulah untuk membalas. Dan ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ya. Jadi meterai yang ke-7 dalam Wahyu pasal yang ke-8 adalah penghukuman bagi orang-orang yang menolak korban Kristus. Bagi orang-orang yang tidak mengakui konsepnya Tuhan. Yang memberontak terhadap penggembalaannya Tuhan. Maka seperti api yang dilemparkan ke bumi sebagai api penghukuman, demikian penghukuman yang akan dijatuhkan atas setiap orang yang tidak menghargai, yang tidak menjunjung tinggi korban Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku, belajar menghargai korban Kristus, pelihara hubungan kita dengan Tuhan, tetap jaga aktivitas misbah dupa kita, penyembahan kita, dan jangan ganti dengan yang lain. Miliki hati yang menyembah, bangun persekutuan yang baik dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya tidak perpanjang firman ini, tapi saya mengajak kita sekali lagi, bangunlah hubungan dengan Tuhan melalui penyembahan.